Halo cuy, balik lagi bersama gue dan di video kali ini gue mau review salah satu gaming mouse yang harganya lumayan terjangkau nih. Dan mouse-nya adalah Deryu EM908. So, seperti biasa start dari kelengkapan, ini cuman dapat boxnya doang, terus kita dapat mouse-nya pastinya beserta dengan kabelnya yang pastinya juga udah nempel, kemudian kita dapat satu buah kabel ties-nya. Nah, untuk mouse-nya sendiri desainnya ini bukan ambidex, jadi ini ergonomic right hand ya. Dan gue suka nih sama desainnya karena sleek banget. Selain desainnya sleek, ini ternyata gripnya juga enak. Dan di bagian atasnya sini pasti ada scroll wheel yang udah dilapisin karet dan feedbacknya ini less banget. Kemudian di belakangnya ada satu buah tombol untuk adjuster DPI-nya. Nah, di bagian kirinya ada mouse button 45 dan mouse button 5-nya ini ada tulisan FN karena memang ada fungsinya, nanti akan gue jelasin. Kemudian untuk side gripnya ini polos aja, nggak ada grip-gripan sama sekali, nggak ada tekstur, nggak ada karet-karetan, benar-benar polos. Dan dia ini sama bahan dan finishingnya itu sama di bagian top surface-nya. Di sini sangat agak mengecewakan karena finishing Black Dove yang secara looks-nya udah ganteng banget, tapi sayang banget mengenai durability-nya bisa gue bilang nggak banget sih. Soalnya gue tes untuk main game sekitaran 2 jam 3 jam itu langsung nyeplak, ada bekas tangan gue. Meskipun gue ini tangannya cenderung kering ya kalau main game, jadi cuman lembab dikit doang tapi nggak sampai basah. Nah, apalagi mungkin bagi kalian yang tangannya suka keringetan sampai basah banget, ini bakalan ngebekas banget sih di mouse-nya. Kemudian gue sampai harus menggunakan cairan pembersihnya lensa biar si bodinya tuh jadi bersih lagi. Gue juga nggak ngerti kenapa pakai finishing Black Dove yang kayak gini, padahal udah tahu mouse itu bakalan sering banget dipegang. Oke, lanjut ke bagian kabelnya. Dia memiliki panjang 1,8 meter dan ini nggak ada sleeping-sleepingan sama sekali, kabel karet biasa dan menurut gue sedikit kurang elastis karena kalau ditarik-tarik dicoba dilurusin itu rasanya masih ada beberapa bagian yang agak keriting. Kemudian untuk USB headernya ini bagus sih karena udah pakai gold plate. Nah, sebelum bahas sensornya, gue mau bahas switchnya dulu cuy. Di sini yang gue temuin dalam spesifikasinya adalah Deryu Micro Switch. Cuman sejatinya gue nggak tahu secara teknis ini sebenarnya switch punya siapa, entah Wano atau Omron atau ada merek lain. Anyway, lifespan-nya ini bagus cuy karena udah bisa sampai 50 juta kali klik. Dan mengenai rasanya, dia ini travelnya menurut gue sedikit agak tinggi ya daripada switch-switch kebanyakan mouse. Dan yang kedua adalah kerasa berat cuy. Jadi untuk ngeklik tuh rasanya butuh tenaga. Gue di sini nyobain main Dota yang banyak ngeklik, itu rasanya lumayan pegel setelah gue main sekitaran 2 jam 3 jam. Tapi plusnya bagi kalian yang emang nyari mouse dengan travel yang lumayan tinggi, terus bobotnya juga lumayan berat ya, Switch ini bakalan cocok ke kalian. Oh ya, mengenai responnya selama gue pakai mouse ini untuk main game, rasanya sih nggak ada masalah kok, kerasa cepat-cepat aja. Oke, sekarang kita beralih ke sensornya cuy. Nah, secara spek gue nemuin sensornya itu bernama Bravo Gaming Sensor up to 6000 dpi. Dan di beberapa seller yang jual mouse ini ada juga yang nulis PMW3325. Jadi gue nggak tahu yang bener yang mana. Tapi gue curiga bahwa sebenarnya ini basicnya PMW3325 yang mungkin dituning. Gue nggak tahu secara teknisnya yang dituning itu apaannya. Pokoknya dituning akhirnya berubah namanya jadi Bravo Gaming Sensor. Kenapa? Karena sebenarnya ada perbedaan cuy antara PMW3325 dan si Bravo Gaming Sensor ini. Dimana PMW3325 by default itu biasanya ada di 100 IPS tracking speednya, tapi kalau di Bravo Gaming Sensor ini bisa ngasih 150 IPS tracking speed. Gapnya lumayan lah 50 IPS. Selama pemakaian menurut gua nih sensor udah oke banget untuk kalian main game kompetitif. Bisa dibilang ini satu step di atasnya batas bawah minimum requirement sensor yang bisa dibilang enak untuk main game kompetitif. Kalau kalian mau pakai untuk main game casual, gua rasa nggak akan ada masalah karena tracking speednya bagus, kemudian akurasinya juga udah oke banget. Oke, sekarang gue akan bahas fungsi shortcut FN yang udah tadi gue sebutin ada di mouse button 5 cuy. Jadi fungsinya dia ini untuk ngatak-ngatik lampu-lampuannya cuy. Nah, kalau kalian mau start untuk ngatak-ngatik tinggal hold aja FN plus klik yang ada di scroll wheel selama 3 detik. Maka nanti si mouse-nya itu bakalan flashing. Kalau udah flashing artinya dia udah masuk ke mode lampu-lampuan. Untuk ganti modenya kalian tinggal klik kiri aja. Kalau mau ganti warnanya kalian juga bisa tinggal diklik kanan. Belum sampai di situ, kalau kalian mau ngatur brightness-nya bisa cuy pakai scroll wheel-nya. Kalau ke depan berarti naikin brightness, kalau ke belakang berarti turunin brightness. Nah, kalau udah kalian setting-setting lampunya tinggal pencet lagi tombol FN plus scroll wheel selama 3 detik, maka lampunya bakal flashing dan itu menandakan udah selesai mode lampu-lampuannya.
Oke, sekarang kita pindah ke softwarenya cuy. Nah, softwarenya biasa tinggal kalian cari aja di Google, nanti pasti ketemu dari web review-nya. Kalau udah di-download, nanti tampilannya begini, lumayan keren menurut gua. Dan di bagian kirinya situ ada pengaturan untuk ke 6 buah tombolnya di program, bisa tuh mau fungsinya jadi apa, itu bisa. Dan di bagian bawahnya ada pengaturan untuk makro settingnya, bisa nge-record dan segala macam juga. Ke bawahnya lagi ini ada polling rate, dan maksimal polling rate-nya adalah 1000 Hz atau 1 milisecond. Untuk minimalnya ada di 125 Hz. Yuk kita nyebrang ke sebelahnya, ada pengaturan untuk DPI level. Di sana disediain 6 step dan kalian bisa ngerubah LED indikatornya. Ke bawahnya lagi ada pengaturan untuk lampu-lampuan cuy. Cuman di sini minim banget ya, karena kita cuma disediain untuk pindah-pindah modenya dan untuk speed transisinya. Oke, gua rasa reviewnya cukup dan sekarang gua mau kasih tahu harganya. Derio EM908 ini dibanderol dengan harga 250.000. Oke, kesimpulannya menurut gue emang nggak akan terjadi ya mouse dengan harga 250.000 itu bakalan perfect. Nggak mungkin cuy, pasti ada downside-nya yang perlu kita korbankan agar kita bisa dapat kelebihan yang memang kita butuhkan. Contohnya, dari EM908 menawarkan sensor yang menurut gue ada di atasnya dari mouse-mouse kebanyakan yang harganya sekitaran 250.000, tapi dengan finishing Black Dove yang rawan banget nyeplak. Di sisi lain, buat kalian yang emang suka mouse-nya itu nyala-nyala dengan cukup heboh, gua rasa Derio EM908 ini bakalan worth it banget cuy. Karena di kelasnya siapa lagi yang seganteng dia masalah lampu-lampuannya. Dia ini lampunya selain panjang ngelingkarin mouse di bagian bawahnya bikin ala-ala underglow, dia juga diffusingnya itu bagus, jadi cahayanya tuh nggak bocor kemana-mana. Jadi silakan kalian pertimbangkan dan putuskan berdasarkan sharing pengalaman gue selama pakai mouse ini. Sepanjang video ini gue sebutin baik buruknya. Kalau memang sesuai dengan kebutuhan kalian ya nih mouse bakalan worth banget sih. Karena menurut gue pribadi aja ini mouse worth banget untuk di harga 250.000. Dan satu lagi, ini bisa jadi opsi menarik banget kalau kalian cari budget gaming mouse yang selama ini di pasar sekitar 200-300 itu dikuasai oleh Logitech G102, Corsair Harpoon, sama Cougar Minos X3. Bosen banget ngedenger tuh 3 mouse, lagi-lagi adanya rekomendasi itu lagi. Coba sekarang lirik ke Derio EM908, barangkali apa yang kalian butuhkan itu ada di mouse ini. So, itu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.